Selamat malam Jebret Tim dimanapun kalian semua menyaksikan saat kita tahu bahwa acara kita hari ini sudah kalah pamor dengan stand up bola, tetapi bukan Valentino Simanjuntak namanya kalau tidak memberikan kesempatan untuk sebuah program menaiki tangga-tangga berikutnya sehingga dapat kembali memiliki posisi yang ada dalam poin-poin demi poin di playlist Jebret Media TV. Dan kali ini Bested bacotan para caster kembali lagi bersama-sama dengan kalian semua. Kalau kemarin minggu lalu sudah kita bahas tentang kisah-kisah dari si Oji sama si Cornet, akhirnya sekarang sehat, tapi juga kita mendapat berita duka, rest in pride, Olva, gue ketemu sekali waktu itu. Mantap. Dan terkesima juga gue dengan kebaikannya, dengan lucunya ya, dan juga tentunya yang lebih kenal lagi adalah teman-teman di sini semua. Dan juga kita ngobrolin apa satu episode lagi? Kita ngomongin M2 ya, M2. Kita ngomongin M2. Nah sekarang nih pada saat kita taping ini memang sebenarnya lagi berlangsung apa nih Ji? PMGC bang. MGC PUBG Mobile Global Championship Grand Final yang berada di Dubai. Grand Final nih bang. Nah, Grand Final ini, tapi di kesempatan awal ini kita mau ngomongin dulu tentang narkoba merasuki YouTuber, gamer, dan gaming. Yang baru saja gue baca, bukan di berita atau di linknya game, tapi di linknya kepolisian. YouTuber. Ya, di berita-berita umum. Nah, itu dia yang kira-kira kita perlu bertanya-tanya nih kepada para pelakunya di sini ya. Para pelaku gamersnya, bukan pelaku. Lu kalau ngomong lu kan jelas dong. Maksud gua ini orang tua udah lama gak datang, sombong banget ya, sumpah lu. Gaming enthusiast, anjar. Ya kan? Anjar, apalagi tuh anjar. Anjingnya dijar. Oji, Cornet, Hairboy, dan juga Hardwell. Anjir, namanya mah keren-keren. Hardwell apaan? Si Ica tadi paling semangat di grup, tiba-tiba dia bilang gua gak mood. Apa sih alasan gak mood bisa gitu ya? Aduh. Berantem kali bang. Berantem lagi. Ya kalau hidup nggak mau pakai berantem ya jangan hidup, ya kan namanya juga hidup ya. Bang lu gemukan bang. Bang. Iya dah. Lu gemukan lo berarti duit udah banyak lagi nih. Itu jam lu kayak kalkulator bang. Buat contekan matematika. Dong. Apa? Itu vintage lah yang era-era lu belum lahir udah ada jamnya. Keren itu cowok. Casio ya bang? Dikasih orang, Casio. Enggak, Casio bukan mereknya. Iya, yang emang nggak pernah bisa mati baterainya. Ini gawat. Keren cok, itu keren cok jamnya cok. Iya. Itu di anak-anak hypebeast laku tuh. Berarti kan krisis ya kan. Tinggal jam-jam pamungkas ya. Gile. Nggak bohong. Nggak percaya. Gile. Gua nggak bakal percaya sama gimmick miskin lo lagi. Emang gua Marcel udah kaya banget ya. Ya hidupnya. Sebanding lah dengan kelucuannya ya kan. Makanya kalau punya duit Ji, janganlah buat cuma motor gede, OOT di hari Jumat. Lu lihat dong tuh, tembok belum lu rapiin, kursi rumah belum diganti. Marah aja. Belum tahu aja dia Ji, buset. Tapi yang orang tua. Tapi yang jelas kalau lu udah pakai Yuasa, jangan diganti-ganti lagi akinya. Gue paling demen nih. Oji, langsung Ji. Kalau udah ngomongin gini berhenti makan dulu gua. Gimana? Gak sopan. Iya. Karena berkat Yuasa, acara ini tetap berlangsung dan juga abangku tersayang Bung Jebret tetap hidup bersama dengan Heri Sudarma, Gary, Agus, Cornet, Ojer, Mas Ica dan kawan-kawan. Dan juga bukan hanya kita yang hidup. Motor-motor juga pada hidup semua. Bahkan di yang mobilitasnya kenceng, banjir apa segala macam bisa diterjal. Mereka tetap kuat karena pakai aki Yuasa. Ditambah lagi, aki Yuasa tuh gampang banget carinya. Aplikasinya ada, websitenya ada, YouTube-nya juga ada, Instagram-nya pun ada. Kalian bisa cek sendiri langsung dan jangan lupa kalian nyalain notifikasinya karena Yuasa suka ngadain event. Bener gak? Instagram-nya itu ada di Yuasa ya. Yes, bener banget. Dan bukan cuma motor tapi juga mobil, dan bukan cuma motor dan mobil yang biasa tapi juga sampai yang ke premiumnya, sampai yang mewah-mewah juga kalian bisa pakai Yuasa.
dengan perawatan. Pokoknya Yuasa lengkap, Bang. Betul sekali ya kan. Pokoknya Yuasa. Let's lock your battery. Wah, emang Yuasa tuh bikin orang seneng. Nih, orang yang hidup dekat Yuasa tuh, lihat, buka masker langsung habis ngomong gituan. Karena Gitu dong. kita mencintai dan mengasihi Yuasa. Sama seperti gue mengasihi kalian semua ya. Mengasihi dan mengasihani itu berbeda ya. Kasihani kalau ke kita ya, Bang ya. Enggak ke kita, enggak ke kita, ke tertentu aja. Termasuk lo gitu misalnya. Ya kan? Bang. Gua kaget nih. Gue jujur aja gua kaget banget. Nah, gede nih suara lu bagus. Gua kaget karena temen di Jebret Media, karena waktu itu pernah beberapa kali juga di Jebret Media dikabarkan ya, gue juga belum cek gitu kebenarannya, menjadi salah seorang dari yang diduga apa tuh Gus kemarin? Baru diduga pakai baju oranye deh. Kelihatannya sih pakai baju oranye dulu, cuma baju oranye burem baju oranye. Coba kok Harry deh kayaknya lebih tahu deh tuh tulisannya, kemarin dia ngebaca detail. Apa sih kok bacanya tuh tulisan oranye? KPK. Kok ya? Kok coba ya sebagai pembawa acara berita di Bastard boleh diterangkan? Ya kemarin sempat ramai di berita, jadi di sosial media yang rekan-rekan gaming maupun di berita umum pada di Indonesia gitu ya. Kayak gue sempat baca di detik.com gitu kan. Jadi Polresta dan Pasar Bali ini menangkap selebgram sama sekaligus YouTuber gaming asal Jakarta. Inisialnya SA. Gitu. Katanya tertangkap karena menggunakan narkoba, tapi ini masih diduga kan, seperti yang dari Agus tadi ngomong gitu. Jadi kita masih menunggu update beritanya lebih lanjut. Nah cuma memang ini menurut gue sih rada-rada clickbait juga ya. Kenapa mesti yang jadi headline tuh ada tulisan sebagai selebgram dan YouTuber game gitu. Sementara kalau misalnya secara umum mungkin setiap hari pasti ada ya yang juga mengalami hal tersebut gitu. Tapi karena judulnya seperti itu akhirnya orang kepo kan. Ini siapa, namanya siapa, YouTube seperti apa. Gimana tuh Net? Lu ngangguk-ngangguk, lu setuju nggak apa yang gue bilang? Setuju Bang. Setujunya gimana anjir? Jadi nanti orang-orang mikirnya, ternyata YouTuber dan gaming-gaming di luar sana, gamer-gamer bisa memakai narkoba ke jalan yang tidak benar. Oh jadi rame, ternyata game itu buruk jadi kejar narkoba. Tidak. Bang. Kalau gamingnya doang masih mending, lihatnya ada tulisan e-sportnya dong. Di bawah e-sportnya. Iya. Aduh ternyata e-sport seperti itu. Aduh. Itu yang cakep. Itu kan yang kemarin ngobrol sama Gus ya. Gue liat tuh di Instagram cakep banget ya Ji. Gue tuh kemarin digodain sama dia juga belum sempet ketemu. Kapan lu digodain? Emang dia mau sama lu Ji? Iya walaupun gue jelek waktu itu belum ada lo compare-nya. Kalau ada lo ya dia pasti doain sama lu cowok. Lu sombong banget, kenapa lo gak ketemu Ji? Dia belum ada inisiatif ngajak gue ya. Belum lah ketemu. Kan lu cowoknya inisiatif dong. Kenapa kagak gue inisiatif? Coba gue cek di sekarang. Coba chat. Nah kalau dia balas berarti itu hanya diduga. Nah ini pembuktiannya di Logi. Kalau nggak balas, wah jangan-jangan yang baju oranye tadi itu beneran. Cok, kalau yang balas Bang Palen repot juga. Ternyata akunnya dipegang sama dia. Kenapa Bang Palen? Nggak pernah masuk Jebret update. Tapi yang jelas yang tadi gue bilang bahwa ini bisa terjadi pada siapa saja. Nah, mungkin jadi besar itu kan apa profesinya, kemudian di industri apa dia. Sebesar apa namanya Bang? Pas di situ yang diberitain akhirnya orang banyak cari tahu. Tapi buat dia sendiri, gua sih atas nama pribadi juga berharap nanti mudah-mudahan bisa diproses sebagaimana mestinya. Dan kalau memang terbukti ya dia mudah-mudahan bisa untuk kembali lagi dengan keadaan yang lebih baik. Tapi kalau memang tidak terbukti ya tentu semua masyarakat di dunia e-sports maupun YouTube itu harus menerima dia lagi gitu. Artinya manusia pasti pernah salah, manusia pasti pernah seperti dalam era yang gelapnya dan mungkin dia sedang mengalami hal itu. Kalau memang terbukti jangan sampai komunitasnya ataupun teman-temannya malah jadi alergi sama dia, nggak mau ngakuin itu teman dia,
dan mudah-mudahan justru karena teman-teman yang nerima dia bisa jadi berubah dan nggak melakukan itu lagi kan gitu kan. Iya. Jadi it's not about her tapi it's about e-sports industrinya. Emang tadi Cornet bilang oh berarti e-sport gini emang gitu nggak sih Net? Ya ini balik lagi yang lo bilang ya, sebenarnya di semua industri ya ada aja orang yang kayak begitu. Cuma ya mungkin karena lagi hype-hypenya e-sports yang katanya e-sports tahun ini lagi naik-naiknya. Banyak turnamen-turnamen besar dengan hadiah yang besar-besar juga. Banyak YouTuber-YouTuber yang cuma main game subscribernya banyak. Loh kok ketika subscribernya banyak, penghasilan banyak malah dipakai ke arah seperti itu, ke arah ke narkoba gitu-gitu. Enggak juga. Kalian nggak tahu aja banyak juga loh dari e-sport tuh yang bisa membantu keluarga. Contohnya yang lagi tanding tuh Abi Ryzen, dia tuh sampai buat rumah di kampung halamannya, bantu ekonomi keluarga, bahkan membuatkan ya bisa dibilang peristirahatan yang nikmat dan nyaman untuk keluarganya yang dulunya mungkin belum bisa didapat oleh orang tuanya. Itu kata-kata lo agak kayak gimana ya, peristirahatan yang tenang buat makanya keluarganya. Maksudnya tempat tinggal yang tenang, nyaman, ya begitu bro. Ya tapi itu kan bagian dari PR-nya dia. Kalau cuman mau ngasih tahu yang bagus-bagusnya mah gampang lah Ji. Iya. Gimana Ji? Ya kan gua kenal cuma kalau main bareng jarang gua Bang. Sama yang mana? Sama Abi, sama Ryzen. Cuma yang gua tahu sih begitu. Jadi gue juga makin termotivasi tuh. Itu kan si Abi, tapi maksud gue tadi kan Net udah bilang itu di industri itu ada aja pasti. Nah, lu pendapat lu gimana bahwa memang apakah ini lu sudah lazim atau lu kaget? Gue sebenarnya sih tutup mata aja selama ini masih ya. Karena kan gue ngeliat ini udah mulai ke arah entertainment kan. Ya kayaknya kan artis-artis besar juga dulu ada yang pernah berbuat salah. Kayaknya udah lazim deh menurut gue. Terus kalau udah lazim harus diterima gitu aja Ji? Kagak langsung diterima gitu aja, mungkin ada salah. Dan gue sukanya sama Bang Palen ini dia bener nih, gue setuju. Kalau ada yang buat salah ya kalau minta maaf mulai diterima lagi lah ke industrinya, jangan ditolak begitu. Ada penyanyi kalau nggak salah siapa ya, selesai masuk kayak begitu keluar makin heboh. Siapa ya, lupa. Udah lah, jangan jauh-jauh Oji Ahmad aja dah. Iya bener. Jangan Oji Ahmad dong, Net. Kan Raffi Ahmad. Iya maksudnya Raffi Ahmad. Iya. Oji Ahmad lu juga bukan Oji Ahmad. Lah siapa tau gue bentar lagi kaya, tenang aja gue mimpi aja dulu. Tetap aja nama lo emang mau diganti jadi Oji Ahmad. Lu namanya diganti sama Bang Palen aja marah-marah lo ke Bang Palen. Kagak lah, gue posisian sekarang Ramadan udah paling bagus. Ya udah. Jadi menurut gue ya mungkin ada kalanya orang berbuat salah. Dan apalagi banyak banget. Gini pertanyaan gue, diam lo jangan basa-basi jawabnya. Pertanyaan gue, lu sendiri tahu nggak sekarang di lingkungan lu sebenarnya ada yang begitu, tapi lu tutup mata aja. Gue sejujurnya untuk saat ini gue belum tahu di lingkungan gue ada apa enggak. Cornet? Aduh aku nggak tahu apa-apa Bang. Agus? Nggak ada nemu sih, cuma gimana ya, kita ngutip dari Mas Gary ya kalau ngomong. Lo udah ada Indomie telur kornet gitu yang murah, enak, harumnya bikin kesengseng, lo masih aja pakai barang-barang gituan. Buat apaan coba? Lo juga ngalihin pertanyaan gua. Lo tahu nggak sebenarnya teman-teman lo ada yang make? Nggak ada. Nggak tahu gue. Nggak tahu. Nggak adanya. Nggak, gue nggak tahu. Hairboy? Kalau gue jujur temen yang gue kenal ya sejauh ini gue nggak tahu make atau enggak. Tapi kayak misalkan Aqua make nggak tuh? Aqua enggak. Gue yakin Aqua nggak make. Gue yakin itu. Anak yang taat beribadah seperti dia masa make sih? Apa jangan-jangan dia make ya? Apa jangan-jangan dia diem-diem aja gitu ya? Iya, itu Aqua mana sih? Aqua mana sih? Gue kangen juga loh ngeliat. Aqua merasa tidak bisa berkontribusi, malu sama celaan-celaan kalian, jadi dia bilang gue mending mundur aja bang gitu. Serius? Lo sih Ji, serius gila Ji. Gue bilang lo kenapa? Iya bang, gue belum bisa kayaknya mengimbangi yang lain-lain. Terima kasih, gue mundur dulu gitu. Wah. Bener-bener lo Ji. Apaan kagak cok, gue kan seneng gitu loh malah gue nyariin dia.
Kok soalnya ada dia nih, misalnya garing, wah lokwam lo anjing lo kok bisa begini. Nanti lu cariin dong di WA lu cariin cariin Aquam. Gua kira tuh kemarin cuma maksudnya kayak lagi pergi nggak bisa ikut, kayak misalnya gua pergi, gua kerja kayak gitu loh. Dari kemarin berarti bang, kan kemarin nggak ikut soalnya. Iya dari yang mulai 2021 ini dia bilang dia nggak ikutan dulu karena merasa belum pantas lah, dia masih menganggap dia tuh Manchester United gitu. Dia masih ini dia tim sport tuh apa gitu. Jajak mungkin kalau manajemen atau ini mungkin itu revival, dia mungkin masih kelurahan mana gitu kan, nggak selevel. Aku baru tahu loh bang. Padahal dia yang bikin nuansa tuh agak jadi cair gitu, di mana ada perdebatan, pemikiran yang bego, yang kayak OJ, terus dia Aquam dengan diemnya langsung kita cair kan. Gila sih Agus ngomongnya gitu terus pakai kalung gitu koko ya kayak orang di Mangga 2 nih, orang tukang dagang nih. Langsung gua chat di WhatsApp Ya kan? Itu belakang nggak tahu itu gue banyak barang stok beras segala macam bisa gue dagangin. Iya kan? Gue pengen pakai begituan dong. Ntar dulu, balik dulu ke yang tadi. Gua nggak mau lari-lari dulu nih yang di sini karena lo nih semua banyak gua lihat nyembunyiin nih. Nggak ada bang, nggak ada nyembunyi. Tuh Kornet tadi ketawa-tawa tuh lihat mukanya. Masyarakat juga pengen tahu gitu loh guys. Lo tuh sebenarnya juga melihat itu tuh di e-sport biasa apa enggak, itu aja biasa lah kayak kalau gitu. Di e-sport ya nggak biasa lah, gue nggak tahu. Kalau di entertainment harusnya biasa begitu. Nggak ngomong entertainment, kenapa sih lu selalu bawa entertainment? Gue cuma bilang e-sport. Nggak biasa gue. Nggak tahu gue teman gue yang begitu di e-sport. Serius? Nggak ada kayaknya. Serius. Kalau gue ya nggak ada, gue nggak tahu. Kita nggak tahu deh. Kalau minum beda dong. Minum beda. Kalau minum gue banyak yang kena. Iya, wajar itu. Tapi kalau yang begitu enggak. Bukan enggak Jing, kalian enggak tahu sih. Bahkan ya. Gua tuh waktu itu pas awal-awal masuk revival, bos gua, Sense, dia bilang dia mengharamkan sekali yang namanya narkoba. Waktu itu gua lagi ngobrol gua, Irli, Avan, bos-bos gua. Dia bilang, kalau sama gue kayak misalnya nongkrong sama gue, lo kayak misalnya lo minum-minum, lo urusan lo kayak gitu. Kayak lo ngerokok ya udah urusan lo, gue. Tapi kalau misalnya dia mengharamkan sekali sama namanya narkoba tuh dia nggak suka banget. Jadi nggak semudah itu. Maksud gue balik lagi ke yang tadi. Berarti kalau emang menurut kalian di e-sports ini ternyata belum jamak kayak begitu ya. Berarti ini kan hanya minoritas yang kita nggak pernah tahu itu kenapa kan gitu loh. Jadi bukan dari lingkungan e-sportsnya gitu kali ya. Betul bang, betul. Kok lo pinter dah bang? Iya kok lo pinter banget sih. Cocok lo jadi dapat Panasonic Awards juga cocok lo, bagus. Berarti bohong kalian, berarti banyak sebenarnya ya kayak dari giliran gue ini pinter biji. Gue belum jawab apa-apa tadi gue cuma menyimak aja. Nah lu Net gimana Net? Gimana apanya? Ya lu pleasure lu kemana? Menghilangkan stres lu kemana arahnya? Kalau gue main game. Main game malah? Main game. Sambil nonton Netflix juga. Sambil goyang nada apa di Oji tahu lah, gue tipe orang yang mageran keluar bang. Jadi gue jarang banget keluar. Kalau Oji kan kalau stres dia motoran. Kalau gue main game. Kedua saling nge-backup nih kayaknya nih bang nih. Gue curiga kan. Gue gak pernah backup Kornet. Gue gak pernah. Tapi benar. Kornet itu gue sampai ajak Net. Ayo Net keluar motoran. Pas kusut kemarin bang. Ayo Net keluar. Nggak aja. Yaudah lu keluar aja ya lah. Karena masih sakit hati sama lu Nyok. Kagak. Gue bilang Net ayo motoran dah. Gue bilang daripada lo stres galau mulu. Kagak. Gue mau main game aja. Kompak ya Chris ya? Kompak ya? Kagak beneran. Bener. Terus dia kayak live stream. Udah gitu dong. Tapi live stream sejam karena gak mood ya udah. Iya. Udah gitu doang hidupnya. Emang gak ada hidup cowok dia. Berarti lo kalau stres lo malah main game Net? Ya. Lu Boy ngapain Herboy? Gua kalau sekarang jelas ya, maksudnya udah berkeluarga gitu kan. Kalau ada apa-apa ya ngobrol sama keluarga, sama istri gua, main sama anak gua. Kalau dulu ya. Kalau keluarga lu bikin stres. Mampus lo. Tanya gua bikin Nah, kalau keluarga gua bikin stres, gua di ruangan ini main game. Gue main biasa lah ya, main gua kan kebanyakan main game konsol gitu kan. Jadi paling main FIFA, main PES, main bola, main game fighting gitu-gitulah.
Kalau enggak paling misalkan main game pun bosen, paling Discord lah ya, ngobrol sama temen. Karena kan kadang ngobrol sama temen ketemu langsung sama ngobrol via Discord beda lah. Betul. Tuh, Net, dengerin. Ketemu teman maksudnya nih teman apa nih? Apa lo kan ketemu langsung cewek. Apa Ji? Cowok bisa, cewek bisa. Ketemu langsung ngopi, ya nggak Bang? Bang, bener gak? Ketemu langsung ngobrol di luar ya kan, bukan lewat via kayak gini loh. Masalahnya sekarang lagi COVID. Jadi gue mau nongkrong pun juga susah. Tapi sebelum zaman COVID pun gue kalau stres banget gue biasanya nongkrong sama Five Brothers, Bang. Apapun kondisinya, jam berapapun, pulang kerja malam pasti berangkat kita ngumpul ngobrol di situ. Nah, tukar pikiran di situ tuh bener-bener yang tadinya gue stres sendiri nih karena gue sendirian di kosan, gue luapin semuanya, gue ceritain semuanya biar gue plong. Tapi karena lagi COVID dan kebetulan gue udah pernah kena COVID, jadi gue mikir berkali-kali buat keluar. Jadi kalau Five Brothers tuh bandelnya ngapain? Bandelnya ngapain? Gak ada. Ngapain sih? Sumpah ya. Sebandel-bandelnya kita keluar malam, Bang. Sumpah mati, gak bohong gua. Makan malam, makan Indomie, makan roti pasti, apa. Makanya gua kalau ngepost lagi rame-rame pasti di martabak, Bandung Raya, segala macam. Itu emang bener gitu. Karena makin malam itu ada yang gak bisa, Ji. Ayo gak bisa lama-lama, Ji. Ayo gak bisa keluar sering-sering. Terus ada paling yang kayak gitu-gitu ya udah kan. Oke, Jebret Tim, kalau kalian emang percaya ya kalian komen, kalau kalian nggak percaya ya kalian juga tulis di komen lah ya gitu sih. Ini begini nih, muka giring netizen. Ngeliat kelakuannya ya kali deh nggak ada gitu yang bandel-bandelnya masa. Nyelip dikit Bang, mestinya ada nih, gue yakin backupan nih. Lurus banget gitu, it's nonsense gitu loh, itu nggak mungkin banget gitu lo cowok gitu. Agus nih harus ditanyain karena kan dia waktu itu ke Singapura wakilin E8, terus waktu yang PUBG Mobile kemana? Gus kemana Gus? PUBG Mobile? Sebagai player, sebagai anak, lu harus ngaku deh. Itu banyak. Itu satu, kedua. Lu kan juga sama kawan kita yang di Bali itu kan waktu itu di sini lu pulang bareng nebeng dia terus juga. Lu tahu? Tuh dia gue kagak nyangka. Enggak sebenarnya dia juga misalnya lu tahu dia emang melakukan itu apa enggak gitu? Kagak Bang, kagak nyangka, gila orang ya namanya. Ini nih, bener tuh yang kayak kalau Herboy bilang, kayak Oji bilang sama Kornet, emang lingkungan nge-game mah paling kecanduannya main game udah. Nggak ada sampai narkoba kayak gitu. Itu udah paling mentok deh, tapi kan ini udah masuk sisi entertain dia bukan export ya. Kalau gue sih begitu bilangnya. Dia sampai entertain. Terus kalau nggak salah tuh ada tuh netizennya si siapa SA ini di belakangnya. Curhat, aku nggak update konten dulu guys, lagi ada masalah keluarga. Mungkin itu jadi pemicunya kali, masalah keluarga. Ada tuh yang upload kayak gitu. Jadi mungkin ngilanginnya kayak gitu. Terus ada lingkungan teman-teman juga tuh yang lo bilang berpengaruh. Tapi gue nggak nyangka sih sampai dia yang teman sendiri gitu, kok bisa gitu ya. Kalau akhirnya lo ngunjungin dia, apa yang akan lo bilang? Lo bego lo kemarin kan udah gue bawa ke warkop. Ini itu pertama tuh gue ngajak ini nih sama dia tuh ke warkop dulu makan Indomie tuh di Cempaka Putih. Udah gue bawa enak kasih. Dia rumah Cempaka Putih, Gus. Hah? Biar nanti pulang nebeng terus. Gua sama gue mulu. Rumahnya di mana? Cempaka Putih. Ini di Bali dari 4 minggu lalu ya? Gue lagi ngecek nih. Gak tahu deh tuh dari kapan hari. Udah bagus juga lo dilihat-lihat lo. Terus Oji emang. Apa yang akan lo bilang Gus? Lo udah gue bawa warkop seenak di Jakarta Pusat masih juga nyobain kayak gituan, bego itu udah ngapain kayak gitu, lo nyobain hal baru lagi itu kan katanya barang baru lagi, ngapain tuh bisa bikin mati katanya. Mohon maaf dong, gue mau nanya dong, mohon maaf ya, gue tanpa mengurangi rasa hormat atau apapun, kalau di berita kan cuma itu, emang apa sih dia narkobanya? Nah itu dia katanya jenis baru yang katanya bisa sampai bikin mati itu, menyebabkan kematian. Gue nggak ngerti juga deh itu menyebabkan kematian. Ya semua narkoba bisa menyebabkan kematian deh. Tapi ini jenis baru dibilangnya Net. Oh ya. Tuh. Okay. Kalau terbukti ya. Iya kalau terbukti. Kita kan masih belum tahu kan kalau dia cuma nongkrong doang kali ya temannya doang. Kasar lo, bego-begoin coba kalau emang kayak gitu. Cewek. Dia bisa dijemput kayak ya. Kenapa Bang?
Udah balik gue jemput dah. Coba gua itu kata-katanya kasar lu bego-begoin dipakai ngomongin warkop segala coba kalau Kornet. Oke, misalnya gue ketemu dia. Sayang, kenapa sih kamu tuh nggak pernah dengerin kata-kata aku? Udahlah, daripada kamu pakai narkoba, mending pakai aku aja. Aku lebih enak daripada narkoba. Ngehe, sotak lo sama gue. Sotak lo, cuma beda kata-kata doang lo. Sumpah, benci banget gue sama Kornet kalau sotak begini. Gue juga pengen ngomong gitu, Net. Gue pengen bilang, sayang, emang aku kurang enak sampai kamu pakai narkoba. Gue pengen gitu, beda tipis kan, sama intinya. Kalau kamu kurang enak, aku besok pakai hajar jahanam deh sayang. Iya. Untuk editor coba tunjukin, ini dia, hajar jahanam. Ting. Nah, tuh hajar jahanam. Apaan tuh zaman Itu apaan Ji? Gua nggak tahu Ji. Gua nggak tahu. Coba search di Google dong. Enggak, Google gue nggak bagus nih, lagi error. Coba. Kirimin dong Ji, kirimin ke gua Ji. Oke, Nih. yang pertama ini versi Agus tuh yang emang frontal. Kemudian Oji sama Kornet nih cabul ya. Bagaimana dengan yang religius, Hairboy? Gua dibilang religius gak lah. Di chat, gue kirim di chat tuh, Zoom chat. Jadi ya gua sih kalau mau nih, lu ketemu, lu ngomong betul, apa? betul. Kalau gue ikutin caranya Kornet atau Oji nggak mungkin kan? Karena gue udah punya istri. Hajar jahanam. Nggak mungkin kan? Lo buka tuh hajar jahanam. Lu pernah pakai itu sih? Kagak, ini gue searching Cok. Hajar jahanam bro. Gila, Blackstone. Ya ada tuh kasih Temi. Ada bang. Itu beneran ada gak sih? Enggak, gue biar cuma baca-baca doang, review gue belum pernah. Ada tuh ada. Mau dong bang, bagi dong boleh gak? Dari Arab. Katanya Mesir. Iya maksudnya pokoknya dari luar, gue dibawain waktu itu. Mau dong bang, cobain bang. Gue cari deh. Wah, hajar jahanam sayang, aku jamin kamu gak bakal pakai narkoba lagi. Emang lo lawan mainnya ada lo? Kan ceritanya ngomong sama siapa? Berarti kalau dari Pak religius gimana nih? Anjing banget. Kalau gue sih religius lagi kan. Kalau gue sih paling cuma bisa menasehati ya gitu. Maksudnya setiap kalau lu ada masalah, lu curhat lah ke temen lu. Sketsa nih. Oh iya. Di kamera lo nih dia nih, lo ngomong apa? Ya lu nggak perlu melakukan seperti itu. Kalau lu ada masalah, lu bisa cerita ke gua, bisa sharing, kita pikirin gitu solusinya bersama-sama. Kalau nggak bisa, ya kita akan cari cara lainnya gitu. Selalu ada jalan karena menurut gue itu selalu ada jalan. Kalau satu pintu tertutup akan dibukakan pintu yang lainnya. Biar sedikit religi ya, luar biasa. Religius kan. Jadi pastor lo kok, jangan jadi caster anjir. Gue nggak tahu kalau kalian sendiri dengan teman-teman yang memang sedang mengalami masalah yang sama, apa yang akan lo sampaikan, apa yang mau lo katakan, coba tulis di komentar. Kolom komentar. Kira-kira apa yang mau kalian katakan kepada teman-teman yang mengalami hal tersebut. Dan kalau gue sih selalu encourage, nggak pernah ada kata terlambat orang akan berubah ya. Dan kita nggak pernah tahu juga in the darkest moment kita juga amit-amit ya, tapi kita juga nggak pernah tahu kan gitu. Kita nggak bisa menghakimi orang yang melakukan dan juga mengalami hal itu. Jadi tulis di kolom komen kalian kira-kira akan melakukan apa dan bilang apa kepada teman atau saudara atau kerabat kalian atau yang kalian lagi lihat nih di berita yang saat ini ada. Kalian mau ngasih omongan apa ke mereka? Yang jelas sekali lagi kita jangan menghakimi dan kita harus support supaya mereka bisa kembali lagi dan diterima di komunitasnya. Karena jangan membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain karena itu betul, gue setuju banget itu. Beratnya, bebannya dan juga kapasitas orangnya masing-masing. Kornet selalu curhat sekarang dari tahun 2021 dari gua memang tahun ini begini gue usahakan berubah apa coyers apa gitu ya panggilan kan gue baca tuh di IG-nya. Ya itu kan apaan coyer? Enggak tahu lalu panggil apa tuh panggilan itu. Walai. Coirul. Panjang suratnya panjang lah. Lu nggak bisa bilang Kornet alay banget tidak. Itu battle-nya Kornet. Battle-nya si Oji beda lagi. Battle Oji kan masalah ya kan itu kan beda lagi. Apa itu? Coba dijelaskan.
battle-nya Agus beda, battle-nya Hairboy beda. Herboy Apa tuh Ji maksudnya? Aku lagi cek. Yang apa family man banget, mereka semua baik-baik banget. We never know, man. We never know. Di balik fotonya sama istrinya yang bagaimana, we never know. Ada problem apa gitu kan, atau ada kita nggak pernah tahu. Jadi jangan menghakimi orang pokoknya. Yang boleh kita hakimi adalah bahwa kalau Aki itu harus pakai apa, Oji? Pakai Aki Yuasa, karena kalau kalian nggak pakai Aki Yuasa, kalian bakal dihakimi oleh keadaan, kalian bakal dihakimi oleh cuaca, karena cuaca dan keadaan bakal membuat kalian tidak bisa berjalan, mobil dan motor kalian bakal diam aja di rumah dan tidak bisa mengantarkan kalian ke tempat kalian mencari kerja. Makanya sebelum dihakimi oleh keadaan, cuaca dan motor mobil Anda, kalian langsung pakai Aki Yuasa, karena carinya gampang banget, ada di lokasinya tuh nih. Gue tuh masih ada coy nih, buka aja langsung Yuasa aplikasinya di App Store dan juga di Play Store. Kalian juga bisa cek di sini produknya apa aja, dari yang premium, moge, mocil, moge gede sama kecil, mobil Lamborghini itu, Lambo-Lamboan, semua ada. Dan paling penting kalian harus follow Instagramnya. Kenapa? Karena dia suka ngadain event, dan eventnya itu suka ngasih hadiah banyak banget, dari mulai Aki gratis ataupun berupa uang. Dan buat kalian semua jangan lupa tetap Yuasa. Let's rock! Let's rock your battery. Alright. Yoi, makanya itu gua semua apa Mercy, Alphard, BM gua, Nova, semua tuh sampai motor trail semua gua tuh semuanya pakai Aki. X9 bocor, info aja. Ban X9 bocor. X9 atau X5 bocor. Aki, guys. X9 bocor, ban. Kondong kerak diri. Guys, ini umpan guys, semua pakai Aki. Ya kalau nggak pakai Aki nggak jalan, Bang. Iya, makanya kagak ada yang ngerti jok gua. Ya iyalah, lu tua sendiri, kita masih muda. Iya, itu jok tahun kapan? Mana Yang penting mobil gua BMW X9. Dongkrak dulu, Bos. Syarat lu punya mobil lu harus bisa dongkrak. Benar. Gue udah liat, motor gede lu sambil berdiri dulu, ada tulisannya, saya mau menyewa motor ini hubungi. Lu copot dulu dong stiker sewaannya. Kagak ada, Bang. Itu gue pinjem tukeran motor doang. Temen gue pakai Vario, gue pakai Harley. Cobain. Harley. Temen gue pakai Vario. Hah, Harley. Oke. Kalau begitu, itulah dia ya obrolan anak-anak nih, bacotan para caster tentang industri entertainment sports. Apakah memang sudah dirasuki kepada dunia drugs atau narkoba? Ternyata kita dengar malah menurut mereka aneh, karena mereka tidak mendengar banyak teman-temannya atau para gamers, profesional caster yang melakukan itu. Jadi kalaupun ada, yuk kita dukung supaya mereka kembali lagi tidak melakukan hal itu, dan justru pelampiasannya ya udah main game lagi aja. Betul ya? Iya, cuma main game kita. Itu sudah. Sampai ketemu lagi di Bastard episode Bacotan para caster. Di Bacotan para caster.